Halo, kembali lagi dengan Jalan Bartekno. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips nih buat Anda yang sekarang tuh punya bisnis UMKM dan rencananya akan mengadakan laptop-laptop untuk karyawan-karyawan Anda. Yang saya akan bahas pada video kali ini adalah nggak cuma dari segi hardware, tapi juga sedikit dari segi software. Jadi sebelum saya mulai, saya akan memberikan batasan dulu ya. Jadi UMKM itu nggak bisa digeneralisasi, di mana ada beberapa UMKM yang benar-benar tuh spesifik ya kebutuhannya. Misalnya Anda tuh sebagai UMKM yang bergerak di bidang arsitektur atau 3D modeling atau mungkin app development dan sebagainya. Dimana kalau kasus seperti itu menurut saya kebutuhan komputernya sudah spesifik dan spesifikasi dari komputernya itu juga harus disesuaikan dengan skala projectnya. Yang akan lebih saya bahas di sini adalah UMKM yang kebanyakan tuh kebutuhannya hanya di Office atau di web browser saja, seperti online shop ya misalnya. Kalau menurut saya semangat awal tuh harusnya adalah berikan yang terbaik, give the best. Karena kalau Anda itu pengen ngirit banget misalnya dengan cara beli bekas tapi bekasnya juga ngasal atau performanya itu terlalu rendah, yang ada juga karyawan itu pusing karena kerjanya tuh lemot banget. Lalu tim IT juga nggak bisa berbuat banyak, dan produktivitas pun akhirnya menurun dan pemasukan Anda pun akhirnya jadinya menurun juga. Dan karena ini adalah laptop bersama, jadi laptop yang akan digunakan mungkin nggak cuma karyawan itu juga, tapi juga karyawan berikutnya setelah karyawan itu tuh pindah jabatan atau resign. Jadi laptop untuk karyawan menurut saya harusnya bisa sesimpel mungkin dari segi maintenance. Oke, langsung aja masuk ke kriterianya. Menurut saya yang saya sarankan adalah kasih layar yang besar, 14 inci atau lebih besar lagi. Karena di sini karyawan Anda tuh akan bekerja dengan laptop itu dalam jangka waktu panjang ya, mungkin bisa 8 jam full, kalau mungkin dia tuh semangat banget ngoding atau mungkin bikin produk baru di Photoshop ya, dan sebagainya. Kalau layar besar itu selain objeknya itu banyak yang bisa dilihat, jadi produktivitasnya tinggi, matanya juga nggak cepet lelah ya, karena kalau kekecilan itu mungkin harus lihatnya agak lebih dekat ke layar. Atau lebih baik lagi kalau Anda tuh bisa ngasih monitor tambahan di kantor, jadi layarnya itu nggak mentok di layar laptop aja, tapi juga bisa di-extend ke monitor eksternal. Layar besar tapi agak tebal menurut saya nggak apa-apa ya, ini kan yang penting performanya bagus dan cukup lah buat WFH, nggak buat gaya-gaya. Sedikit tambahan, kalau Anda tuh karyawannya kerjanya di bagian editing foto atau video atau mungkin desain produk, saran saya kasih layar monitor baik di laptop ataupun eksternal yang punya akurasi warna yang tinggi. Mungkin minimal banget 100% sRGB supaya begitu kita cetak hasil kerjaan dia, itu hasilnya secara warna nggak bakal beda-beda jauh amat dengan apa yang ada di layar komputer. Ya pasti akan ada bedanya, dan 100% sRGB itu bisa dibilang bukan yang paling tinggi lah level secara akurasi warna. Tapi di sini poinnya adalah jangan sampai desainer kita itu udah susah-susah bikin produk, warnanya udah diatur sesuai selera di laptop, begitu dicetak itu ternyata warnanya benar-benar berbeda. Tips berikutnya adalah kasih prosesor yang paling baru, dimana harapannya adalah selain mungkin ya bisa dapat performa yang terbaik dibanding prosesor yang kelasnya sama tapi generasi lebih lama, komponen yang ada pada laptop itu juga mudah-mudahan yang paling baru, jadi WiFi card-nya paling baru, lalu RAM-nya kalau belinya tahun sekarang mungkin bisa dapat DDR5 dan sebagainya. Dan yang nggak kalah penting adalah dapat sistem update paling lama, karena kalau kita berkaca pada pengalaman Windows 11 kemarin itu ada beberapa sistem yang prosesornya itu sudah lama, itu secara resmi nggak bisa dapat Windows 11. Dan tentunya bisa dapat security patch yang paling panjang ketimbang prosesor-prosesor yang lebih lama. Security itu penting banget loh, karena kita tuh nggak pengen banget ya kalau kita kerja itu tiba-tiba komputer itu kena malware yang bikin file-file kita tuh nggak bisa diakses dan hal-hal yang sangat-sangat mengganggu lainnya. Sehingga ya menurut saya ini sangat-sangat perlu menjadi concern. Prosesornya sendiri seperti apa? Jadi selain sudah generasi terbaru, saran saya kalau Anda itu mungkin cuma surat menyurat, lalu nggak banyak multitasking, mungkin cukup pakai Intel Pentium atau Core i3, atau kalau Anda pengen AMD ya bisa pakai Athlon atau Ryzen 3. Sebagaimana di video lain, untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan Celeron yang untuk generasi sekarang ya. Tapi kita nggak tahu nih kalau generasi ke-12 ini dari Intel apakah Celeron sudah oke. Nah itu kita perlu lihat lebih lanjut nanti. Tapi kalau sudah mulai bikin PPT yang agak berat, lalu spreadsheet itu besar sekali, atau Word-nya itu mungkin banyak gambar, sambil Anda itu mengerjakan multitasking di internet, nah menurut saya itu sudah saatnya kita pakai prosesor yang lebih bagus, misalnya seperti Core i5 atau Ryzen 5 generasi terbaru. i5 atau Ryzen 5 generasi terbaru seharusnya juga sudah bisa video editing ringan seperti video-video pada channel ini. Tapi kalau sudah editing video kelas berat, misalnya banyak special effect-nya, atau Anda itu merekam pada resolusi 4K, saran saya jangan pakai internal GPU pada prosesor ya, tapi pakailah discrete GPU seperti RTX series atau GTX series dari Nvidia. Lalu untuk RAM-nya saran saya zaman sekarang
mungkin kalau bisa 8 GB ya minimal banget. Dan bukan 4 GB yang bisa di-upgrade, ini akan saya jelaskan nanti. Karena minimal untuk zaman sekarang itu kita sering banget multitasking ya, nggak cuma Office, lalu browser, tapi juga kadang-kadang perlu Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini juga banyak memakan memori dan performa prosesor, jadi ya jangan kasih 4 GB lah, kasihlah 8 GB. Plus lagi kalau Anda itu editing video sudah agak berat, saran saya jangan 8 GB, tapi kalau bisa lompat lagi ke 16 GB. Kalau 32 GB menurut saya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja yang butuh. Nah, kenapa saya nggak menyarankan 4 GB yang bisa di-upgrade ke 8? Jadi begini, belum tentu kita bisa dapat RAM itu yang sama kualitasnya dengan RAM yang sudah diinstal pada laptop Anda. Dimana kalau nggak cocok, itu ada risiko sering bikin BSOD jadi blue screen ya, laptopnya itu, Windows itu crash. Dan ini menurut saya ya hal-hal yang mesti bisa dihindari lah, daripada pusing, nambah nanti, mendingan sekalian di depan dikasih 8 GB. Dan belum tentu nih, apalagi kalau Anda tuh beli laptop lama, Anda itu kalau mau nambah RAM jadi 8 GB, artinya Anda tinggal beli satu keping 4 GB lagi. Itu belum tentu, karena bisa jadi RAM slot itu 2, jadi ada 2 plus 2, atau satu slot aja tapi 4. Nah, itu kan artinya Anda harus cabut yang 4, kemudian install yang 8. Jadi artinya di sini ya RAM 4 GB yang lama jadi nggak kepake lagi. Lalu tips berikutnya adalah Anda kasih storage jenis SSD, jangan hard disk, karena SSD itu jauh lebih cepat ya ketimbang hard disk, terutama untuk booting Windows, lalu buka aplikasi, lalu buka file dan sebagainya. Itu kalau kita pakai SSD itu akan jauh lebih cepat ketimbang pakai hard drive. Ya meskipun ada perdebatan ya apakah SSD itu bisa tahan lama atau enggak, tapi menurut saya secara benefit, secara keuntungannya itu jauh lebih terasa SSD selama kita memakai laptopnya, karena ya tadi selain lebih cepat, plus dia juga bisa lebih tahan banting ya ketimbang hard disk, dimana hard disk itu kan dia pakai piringan, kalau dia jatuh kena getar itu risiko rusaknya lebih tinggi ketimbang SSD. Tips tambahan, punya laptop yang bisa dibongkar dan diganti minimal hard disk dan RAM itu sangat membantu untuk perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, garansi panjang dari brand, bukan dari tokonya, juga bisa membantu dalam jangka panjang. Jadi itu aja untuk hardware, sisanya silakan sesuaikan dengan kebutuhan karyawan Anda dan apa yang dia kerjakan. Nah, untuk software menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama soal Windows ya. Windows itu ya jangan yang bajakan lah, carilah yang asli supaya terjamin dapat software update terus. Windows sendiri menurut saya kalau Anda itu beli laptop dan dapat Windows 10, nggak buru-buru ke Windows 11 juga nggak apa-apa. Karena menurut saya Windows 11 itu sejauh ini belum terlalu stabil ya, minimal waktu video ini dibuat. Dan bug-bug pada Windows 11 itu menurut saya jangan sampai menghambat produktivitas karyawan Anda. Jadi daripada dipaksakan ke Windows 11 karena ngejar yang paling baru ya, kalau Windows 10 sudah lancar, nggak masalah juga kan. Tapi jangan juga pakai Windows yang lama banget kayak Windows 8, Windows 7, atau bahkan Windows XP. Kalau ada yang masih punya, itu karena security-nya itu biasanya sudah obsolete ya, sudah tidak didukung lagi. Dan ini sangat membuka celah untuk virus dan malware masuk komputer Anda begitu connect ke internet. Lalu software-nya juga kasih yang resmi ini supaya ada keterangan bekerja juga ya, dimana nggak bakal dapat warning-warning, tolong beli lisensinya dan sebagainya. Atau ya Anda kalau lagi presentasi itu ya nggak malu juga gitu. Di atas, bagian atas itu ada Activate Office atau tulisan-tulisan semacam itu yang bikin kelihatan tuh, oh Anda tuh perusahaannya nggak sanggup beli Office, kan malu juga ya. Kalau soal antivirus sendiri menurut saya nggak perlu berbayar juga nggak apa-apa lah. Asal security-nya itu diupdate terus di Windows, menurut saya nggak terlalu masalah kalau kita nggak beli antivirus secara terpisah. Karena sejauh ini saya dari tahun 2015 sampai 2022 itu pakai komputer dan nggak pernah install antivirus. Dan ini tambahan, menurut saya kalau Anda itu punya banyak karyawan yang working remotely ya, jadi kerjanya itu jarak jauh, itu kalau bisa ya kasih Google Drive ya. Google Drive itu nggak mahal kok, cuma 47 ribuan untuk kapasitas 200 GB. Ini jadi memudahkan Anda ya untuk transfer file besar, berarti video, foto. Dan kalau hitung-hitungan daripada Anda itu beli hard disk eksternal atau beli flash disk banyak-banyak, ya menurut saya Google Drive ini jauh lebih nyaman dan gampang untuk sharingnya. Oke, demikian aja tips singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Martek lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.